Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ika Novianti dengan NIM 2004-3008 dari Prodi Akuntansi. Di sini, saya ingin mempresentasikan tugas pertemuan 8 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada chapter ke-13 mengenai siklus pengeluaran, yaitu pembelian dan pengeluaran kas. Di sini saya akan mencoba men-share hasil PPT yang saya buat dari beberapa soal yang telah saya bahas. Sesuai dengan yang saya sebutkan di awal tadi, saya akan membahas beberapa soal pada chapter ke-13 mengenai siklus pengeluaran, yaitu pembelian dan pengeluaran kas. Kita akan masuk ke soal yang pertama, itu ada pertanyaan diskusi pada halaman 494 di nomor 13.2 dengan soal perusahaan seperti Walmart telah berpindah dari GIT ke sistem Vendor Managed Inventory atau VMI. Lalu, diskusikan apa saja kelebihan dan kekurangan potensial atas pengaturan VMI ini, dan jika ada, pengendalian khusus apa yang harus kita kembangkan untuk mengawasi sistem VMI ini sendiri. Sebelum masuk ke kelebihan dan kekurangannya, saya akan membahas dulu apa itu GIT dan apa itu VMI. GIT sendiri adalah sebuah sistem pengendalian persediaan yang memicu produksi berdasarkan sebelum penjualan aktual. Sedangkan VMI ini sendiri adalah retailer memberikan akses yang legal kepada vendor mereka untuk mengakses sistem point of sale atau posisi penjualan yang mereka miliki. Lalu kita akan masuk ke keuntungan yang dimiliki VMI dalam penerapannya. Yang pertama itu ada biaya yang lebih rendah. Karena pada dasarnya, retailer dapat mengalihkan manajemen persediaan kepada vendor mereka. Lalu yang kedua itu ada mengurangi kehilangan penjualan. Alasannya adalah vendor dapat memenuhi permintaan produk mereka. Lalu ada yang ketiga ini, prediksi yang lebih akurat. Mengapa? Karena vendor memiliki lebih banyak data dari retailer. Mereka dapat memprediksi permintaan produk secara lebih akurat, sehingga mereka dapat memenuhi permintaan tersebut. Lalu kita masuk ke kerugian. Kenapa kita menerapkan potensi FMI ini sendiri? Yang pertama itu ada biaya. Retailer dan vendor harus menghabiskan sumber daya atau uang yang diperlukan untuk menghasilkan teknologi tersebut dan menambah biaya pengeluaran yang diperkirakan lebih besar lagi untuk mengubah sistem GNTI ke sistem VMI. Lalu yang kedua itu ada keamanan. Retailer menempatkan satu dari aset paling berharga yang mereka miliki, yaitu data penjualan mereka, di tangan vendor, sehingga vendor memiliki akses yang penting terhadap data retailer. Akses tersebut membuka pintu segudang data dan masalah-masalah sistem keamanan seperti data perubahan dan penghapusan. Akses ilegal ke data yang terkait dengan data non-penjualan, sehingga jika data hilang, maka bisa dipastikan disengaja atau tidak disengaja oleh vendor perusahaan. Lalu, pengendalian khusus apa yang harus kita terapkan untuk mengawasi sistem FMI ini sendiri? Yang pertama itu paling sedikit 1 kali dan kemudian dilakukan secara periodik. Retailer harus mengawasi jumlah persediaan mereka untuk dapat mengetahui apakah vendor mengirim persediaan yang cukup untuk mencegah kehabisan stok, tetapi tidak terlalu banyak yang akan didapat mereka sehingga menyebabkan kelebihan persediaan. Lalu yang kedua itu ada analisis biaya persediaan. Jika VMI bekerja, keseluruhan biaya persediaan harus dihapus. Lalu yang ketiga ada sistem deteksi pembobolan yang digunakan untuk mengetahui jika vendor mengganggu sistem keamanan dari retailer ini sendiri. Kita akan lanjut ke soal yang kedua, itu masih dari pertanyaan diskusi di nomor 13.5 pada halaman 494.
Haruskah setiap perusahaan beralih dari proses pencocokan 3 cara tradisional seperti pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok ke pencocokan 2 cara yaitu pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang digunakan dalam evaluasi receipt settlement atau ERS? Mengapa iya dan mengapa tidak? Menurut saya, dibantu dari beberapa sumber yang saya dapatkan, perusahaan harus menerapkan sistem 2 pencocokan. Dikarenakan, dengan mengadopsi sistem ERS ini sendiri dapat menghemat waktu dan uang, dengan cara mengurangi jumlah dokumen yang perlu dicocokkan dan jumlah ketidakpastian potensial, dan juga menghemat waktu dan biaya pemasok untuk menghasilkan dan melacak faktur. Selain itu, dengan mengadopsi pendekatan ERS ini sendiri mengeliminasi potensi atas kesalahan dalam faktur pemasok, karena perusahaan membayar dengan mencocokkan perhitungan dan apa yang mereka minta dengan harga yang dicantumkan ketika barang dipesan. Kita lanjut ke soal yang ketiga, itu ada soal jelaskan mekanisme pengendalian internal yang dapat diterapkan untuk mencegah pembayaran faktur pembelian kredit yang sama sebanyak 2 kali. Di sini saya mendapatkan 2. Yang pertama itu ada pengendalian dokumen, lalu yang kedua itu ada setiap kebijakan terkait pembelian harus dinyatakan secara tertulis. Pada pengendalian dokumen ini dimaksudkan, pada proses pembelian, setiap menggunakan dokumen harus ada dokumen yang didokumentasikan, seperti flowchart. Contoh dokumen yang harus didokumentasikan itu adalah dokumen pembelian seperti memo debit, faktur, ataupun rancangan database dan sebagainya. Lalu yang kedua, soal yang terakhir itu ada jelaskan mekanisme pengendalian internal yang dapat diterapkan untuk mencegah pembelian fiktif. Pengendalian internal yang dapat kita terapkan untuk mencegah pembelian fiktif pada perusahaan itu adalah dengan meminta bantuan pada bagian penerimaan untuk memverifikasi keberadaan pesanan pembelian yang valid. Selain itu, kita juga dapat selalu melakukan pemeriksaan latar belakang dan persetujuan manajemen yang tepat sebelum menambah pembelian persediaan baru pada perusahaan. Baiklah, sampai di sini saja presentasi tugas pertemuan 8 kali ini. Saya ucapkan terima kasih.